Tiba saatnya memasuki bulan penuh berkah dan ampunan. Bulan Ramadan, sebuah periode yang penuh dengan spiritualitas dan kebersamaan bagi umat muslim di seluruh dunia. Di tengah riuhnya kehidupan sehari-hari, Ramadan datang sebagai kesempatan untuk merefleksikan diri, memperkuat hubungan dengan Allah, dan memperdalam persaudaraan sesama manusia. Setiap matahari terbenam membawa sukacita tersendiri. Karena itu adalah saat untuk berbuka puasa, mengumpulkan bersama keluarga, dan berbagi kebahagiaan. Namun, Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus dari fajar hingga senja. Ia juga memanggil kita untuk meningkatkan kebaikan, bersedekah kepada yang membutuhkan, dan memperbaiki diri dari dalam. Dalam setiap sujud dan doa, kita mencari kebenaran dan petunjuk. Dalam setiap sajian hidangan, kita merasakan nikmatnya berbagi. Dalam setiap langkah, kita mencari kedamaian dan keberkahan. Marilah kita sambut Ramadan dengan hati yang tulus dan niat yang murni. Mari kita isi hari-hari ini dengan ibadah, kebaikan, dan kasih sayang. Semoga setiap langkah kita di bulan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua mendapatkan manfaat spiritual yang mendalam. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga kita semua diberkahi, dirahmati, dan diterangi oleh cahayanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya, Karina Putri Nadia, mahasiswi dari Universitas Teknologi Digital, Angkatan 2023. Jadi, di video ini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang proyek mata kuliah kewarganegaraan, dan video ini juga ditujukan untuk tugas UTS mata kuliah kewarganegaraan. Jadi, mari kita simak videonya sampai selesai. Kewarganegaraan adalah mata kuliah yang penting dan wajib di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, karena memainkan peran penting dalam mempertahankan nilai dan norma warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini penting untuk membentuk warga negara yang baik dan memiliki rasa nasionalisme dan sikap patriotisme yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Namun kenyataannya masih banyak mahasiswa saat ini masih belum memiliki rasa nasionalisme dan sikap patriotisme yang kuat. Hal ini bisa menjadi tantangan bagi pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan nasional dan pembentukan karakter warga negara yang baik. Contoh dari kenyataan ini bisa dilihat dalam berbagai aspek kehidupan mahasiswa berikut. Yang pertama, partisipasi dalam kegiatan kewarganegaraan. Banyak mahasiswa yang kurang aktif dalam kegiatan kewarganegaraan seperti pemilihan umum, kegiatan sosial, atau kegiatan yang berkaitan dengan penghormatan terhadap bendera dan lagu nasional. Kedua, pemahaman terhadap Pancasila. Beberapa mahasiswa mungkin kurang memahami nilai-nilai Pancasila dan bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketiga, sikap terhadap negara dan warga negara. Beberapa mahasiswa mungkin memiliki sikap yang kurang positif terhadap negara dan warga negara lainnya, yang seharusnya tidak ada dalam sikap patriotisme yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Untuk mengatasi kenyataan ini, perguruan tinggi dan pemerintah perlu bekerja sama untuk meningkatkan pendidikan kewarganegaraan. Ini bisa dilakukan melalui berbagai cara, dan caranya sebagai berikut. Pertama, mengintegrasikan materi kewarganegaraan ke dalam kurikulum. Memastikan bahwa materi kewarganegaraan termasuk dalam kurikulum dan diajarkan secara sistematis. Kedua, melakukan kegiatan edukasi kewarganegaraan. Melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan rasa cinta terhadap negara dan warga negara lainnya. Yang ketiga, membuat program pendidikan kewarganegaraan yang efektif. Membuat program pendidikan kewarganegaraan yang tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga praktek, seperti kegiatan sosial dan partisipasi dalam kegiatan kewarganegaraan. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan yang efektif dapat membantu pembentukan warga negara yang baik dan yang memiliki rasa nasionalisme dan sikap patriotisme yang kuat berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Identitas nasional sangat penting bagi Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam menjaga nilai-nilai
Bersatu hanya sesuai dengan ideologi atau dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mencakup nilai-nilai yang mendasari kehidupan bangsa, termasuk keadilan sosial, kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, kenyataannya banyak warga negara Indonesia saat ini tidak lagi menjadikan Pancasila sebagai acuan sikap dan perilaku hidupnya dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat merusak nilai persatuan dan ideologi negara Indonesia. Contoh dari kenyataan ini bisa dilihat dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, seperti yang pertama, konflik sosial dan politik. Banyak konflik sosial dan politik yang terjadi di Indonesia, yang seringkali berdasarkan pada perbedaan agama, etnis, atau kelompok sosial. Konflik ini seringkali merusak nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, penggunaan bahasa dan budaya. Beberapa kelompok masyarakat menggunakan bahasa dan budaya mereka sendiri sebagai identitas, yang seringkali menyebabkan pembelahan dan konflik. Hal ini merusak nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang ketiga, pendidikan dan pemahaman Pancasila. Beberapa mahasiswa dan pendidik mungkin kurang memahami Pancasila dan bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat mengurangi pengaruh Pancasila dalam membentuk sikap dan perilaku hidup warga negara. Dan untuk mengatasi kenyataan ini, perlu adanya upaya-upaya yang lebih insentif untuk mempertahankan dan memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Ini bisa dilakukan melalui berbagai cara seperti pendidikan Pancasila, dialog antar kelompok, dan pembinaan karakter nasional. Dengan demikian, penting bagi Indonesia untuk terus mempertahankan dan memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengatasi dinamika yang merusak nilai persatuan. Kewajiban dan hak warga negara serta warga negara saling terikat erat dan tidak bisa dipisahkan. Kewajiban dan hak adalah dua sisi dari hubungan yang sama, yang mencerminkan prinsip dan keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat. Dalam konteks negara dan warga negaranya, kewajiban dan hak mencerminkan tanggung jawab dan hak-hak yang diberikan kepada individu atau kelompok dalam masyarakat. Kewajiban negara dan warga negara. Kewajiban negara terhadap warga negara mencakup tanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan, kebebasan, dan hak-hak warga negara. Ini termasuk menyediakan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keselamatan, serta memastikan bahwa semua warga negara memiliki hak akses yang sama terhadap layanan publik. Kewajiban warga negara juga mencakup menjaga ketertiban dan keadilan, serta melindungi hak-hak warga negara dari pelanggaran. Selanjutnya, hak negara dan warga negara. Sementara itu, hak negara dan warga negara mencakup hak-hak yang diberikan kepada individu atau kelompok dalam masyarakat. Hak ini mencakup hak untuk bebas berpendapat, beragama, berkepercayaan, dan berorganisasi. Hak-hak ini juga mencakup hak yang mendapatkan pendidikan, kesehatan, keselamatan, serta hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan ataupun pengambilan keputusan. Hubungan antara kewajiban dan hak. Hubungan antara kewajiban dan hak warga negara serta warga negara adalah saling mendukung dan saling memerlukan. Kewajiban negara untuk menjaga kesejahteraan dan hak-hak warga negara adalah dasar dari hak-hak tersebut. Sebaliknya, hak-hak warga negara adalah dasar dari kewajiban negara untuk menyediakan layanan dan perlindungan yang diperlukan. Kewajiban dan hak warga negara serta warga negara saling terikat erat untuk tidak bisa dipisahkan. Keduanya adalah bagian dari sistem yang saling mendukung untuk menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi dalam masyarakat. Penting bagi negara dan warga negaranya untuk memahami dan menghargai hubungan antara kewajiban dan hak ini, agar dapat menciptakan masyarakat yang lebih baik dan adil. Konstitusi adalah dokumen penting yang menetapkan dasar-dasar negara termasuk hak asasi manusia atau HAM. Dalam memainkan peran penting dalam melindungi dan memprioritaskan hak-hak setiap warga negara, konstitusi berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah dan masyarakat.
Konstitusi juga memiliki standar minimum yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki hak akses yang sama terhadap layanan dan kesempatan. Namun kenyataannya masih ada HAM warga negara yang dirugikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti hak seorang anak yang harus mendapatkan pendidikan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam konstitusi dan realitas yang dihadapi oleh banyak warga negara. Pendapat saya mengenai konsep dan kasus tersebut adalah bahwa penting untuk terus memperkuat dan mengimplementasikan konstitusi dengan lebih efektif. Konstitusi harus dianggap sebagai dokumen yang tidak hanya menetapkan prinsip-prinsip dasar, tetapi juga sebagai alat untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengatasi kasus seperti hak seorang anak yang harus mendapatkan pendidikan, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan akses ke pendidikan. Yang kedua, pelaksanakan hukum yang adil. Yang ketiga, pendidikan HAM. Yang keempat, partisipasi masyarakat. Dengan demikian, penting bagi kita semua untuk terus berusaha memperkuat konstitusi dengan memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar, termasuk hak asasi manusia, diterapkan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Ini akan membantu dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi. Sekian penjelasan pendapat tentang proyek kewarganegaraan dari saya, dan apabila ada tutur kata yang salah ataupun tidak berkenan, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.